Menteri Keuangan sendiri merangkap 30 jabatan. Oke. Kan pertanyaannya kan dengan 30 jabatan itu bagaimana dia membagi tugasnya, membagi kewenangannya. Orang kemudian membahas, oh dia kan nggak dapat dana tambahan, jadi nggak apa-apa dong. Padahal kan bagaimana dia mengontrol itu? 30 jabatan yang dianggap rangkap itu oleh Bu Sri Mulyani tidak rangkap, itu memang tugas dia sebagai Menteri Keuangan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Wah, mudah-mudahan kita bisa diskusikan sesuatu yang keren, mendalam, jernih, dan mengulik informasi itu dengan objektif, tentu dengan kewarasan. Hari ini ada sahabat waras kita yang lainnya, Alam Syah-Syaragi. Apa kabar, sobat? Baik, Mas Wewe. Iya. Ini senang juga nih, lama nggak Udah lama jumpanya di sini ya. Di sini. Mas Alam Syah-Syaragi ini adalah Komisioner Ombudsman 2016-2021. Ya. Dan yang salah satu yang menarik adalah ketika beliau menjadi komisioner itu ada kajian yang hari ini kajiannya terus diributin ini. Iya. Jadi yang ngaji-ngaji, yang ribut-ribut, kerusakan jalan terus gitu kan. Dulu Ombudsman menggagas dan melakukan penelitian yang sangat serius berkaitan dengan kajian komisaris rangkap jabatan pada BUMN dan anak perusahaan. Dan di situ kemudian ditemukan ada praktek rangkap jabatannya menimbulkan konflik of interest. Jadi ada sekitar 397, nanti akan dijelaskan lebih detail, rangkap jabatan di BUMN dan anak perusahaannya. Dan yang terbanyak justru adalah Kementerian BUMN yang rangkap jabatan. Setelah itu Kementerian Keuangan dan ada PUPR. Dan ada masih banyak, ada berbagai ini lainnya ya. Sekarang yang kita persoalkan tuh ada 3 isu nih, Mas Alam. Bagian pertama tuh ada perdebatan kan sebenarnya. Satu undang-undang menyatakan boleh, satu undang-undang menyatakan tidak boleh. Gitu. Jadi ini kayaknya kita ini dungu tak bertepi gitu ya. Kenapa? Undang-undangnya begitu kan mesti diselesaikan gitu loh. Jadi kita kenapa mesti berdebat? Terus itu bagian pertama. Bagian yang kedua sebenarnya ini kan rangkap jabatan tuh bisa menimbulkan dampak. Dampaknya itu sebenarnya kadang-kadang kita tidak menelisik jauh. Nah ini yang kemudian orang jarang sekali melihat dampak itu. Dan kita terus kemudian juga terbelenggu nggak mau cari jalan keluar, itu poin yang ketiga. Nah saya nggak mau masuk di poin pertamanya, lebih bagus kita ngomong di poin kedua dulu kayak gitu. Pertama, sebelum masuk di poin kedua, apa sih sesungguhnya hasil dari kajian itu, dan apa sesungguhnya dampak dari terjadinya rangkap jabatan? Jadi memang waktu itu biasa kita di Ombudsman itu kan ada suite ya tiap kali, dan saya kebetulan untuk menjelang berakhir itu 2 tahun terakhir saya diminta untuk memegang sektor keuangan, makanya juga dulu saya ribut soal Jiwasraya dan kemudian BUMN salah satu. Nah, BUMN ini kan sebetulnya adalah lini depan pelayanan publik. Nah, waktu saya ditanya kenapa sih kok concern sekali dengan BUMN, saya bilang kalau kita mau mengawasi BUMN yang ratusan, maka Ombudsman itu sebetulnya butuh partner. Siapa? Ya komisaris. Kan fungsinya itu jelas, dia memberikan advice. Tapi setelah kita lihat, lah kok komisaris ini banyak rangkap-rangkap. Jadi nggak bisa jadi partner gitu? Iya, jadi saya pikir oke lah. Tampaknya terlalu mewah bagi saya untuk mimpi itu. Lebih baik kita fokus dulu, kita kaji dulu deh. Ini sebetulnya oke atau tidak, boleh atau tidak. Terus kira-kira dampaknya ada apa yang terjadi gitu kalau kemudian dibiarkan. Nah kita mulai lihat aturan-aturan sebab ada beberapa satu tuh, jadi kita cek tuh ada benturan regulasi lah ya. Kebijakan untuk rangkap jabatan ini. Banyak regulasi yang dilanggar, mulai dari undang-undang TNI yang nggak boleh kok, banyak jenderal juga rangkap jabatan. TNI bilang loh polisi boleh kok, kami nggak. Itu biasa lah Indonesia. Kita cek polisi itu juga dilarang. Tapi setelah kita cek di penjelasannya, ternyata ada satu escape clause yang bilang boleh kalau disetujui oleh Kapolri gitu ya. Jadi bocor lagi di situ.
Saya lihat juga di hakim juga dilarang. Tapi kok tiba-tiba waktu itu ada hakim yang kemudian jadi komisaris gitu ya. Keren nih, ada hakim jadi komisaris. Bayangkan. Walaupun dibilang ya saya sudah mau mundur, tapi di situ Anda harus sudah tidak berstatus hakim. Baru boleh jadi komisaris. Baru boleh jadi komisaris. Ini setelah RUPS ditetapkan jadi komisaris baru mengajukan surat pengunduran. Saya bilang, wah ini Abu Nawas juga nih. Nggak usah hakim. Dulu ada orang KPK juga kayak gitu. Iya. Jadi kelakuan. Makanya. Jadi saya bilang, akhirnya saya pikir, ini kalau cuma aspek legalitas kayaknya nggak pas juga deh. Kita harus lihat sebetulnya nih yang harus dibangun itu agar kita waras ngelola negara ini, kayaknya harus ada fokusnya ini gimana sih caranya kalau penempatan komisaris ini biar memenuhi aspek keadilan lah ya, kita lihat. Nah kita kejar terus tuh, ada hakim, ada rektor yang nggak boleh gitu ya. Oh itu sempat itu tuh ya? Sempat rame. Yang ternyata bukan kemudian dia mundur, yang terjadi statutanya diganti. Jadi itu rektor UI bukan ya dulu ya? Rektor UI satu. Ada juga beberapa rektor Unhas juga dalam statutanya nggak boleh, tapi dia jalan terus nggak ribut, dan memang kebetulan publik waktu itu ribut dengan tagline rektor UI Sakti gitu. Rame, dan kemudian ada lagi itu beberapa ketentuan. Kita lihat di Undang-Undang Pelayanan Publik sendiri itu kan pelaksana pelayanan itu memang tidak boleh merangkap jadi komisaris. Tapi kemudian didebat, dibilang definisi pelaksana pelayanan itu kan untuk yang unit-unit kerja yang menjalankan langsung kayak puskesmas segala macam. Saya pikir, waduh, ini betul-betul Abu Nawas deh semua. Sudahlah kita lihat lebih dalam aja sebetulnya apa sih kira-kira dampaknya. Okay. Nah, saya duduk bareng dengan Pak Pahala Nainggolan dulu. Saya bilang, coba kita sama-sama KPK lah, karena KPK juga sedang concern tentang itu. Kita cek, ini 2019 ini kita ada 397 ya, yang kita lihat rangkap jabatan. Coba kita cek yang masih aktif. Teman-teman KPK kemudian cek, dapatlah pada saat itu, saya bilang, kita bagi-bagi tugas, saya dalemin aspek lainnya, teman-teman KPK lihat beberapa aspek. Nah, dilihat oleh teman-teman KPK ada 281 yang masih aktif di instansi asal. 281 loh. Dan kemudian ditelusuri dari rekam jejaknya, karirnya, pendidikan, akhirnya disimpulkan sama kita bahwa ada 91 komisaris atau 32% itu yang berpotensi konflik kepentingan. Kemudian ada 138 komisaris atau 49%, hampir separuh nih, yang ditempatkan tidak sesuai kompetensi teknis dengan BUMN. Di mana mereka ditempatkan lasus. Terus ini gimana gitu ya? Jadi kalau angka tadi digabung itu kan 32% konflik kepentingan, 48% tidak kompeten. Tidak kompeten tuh artinya ada 81% itu bisa menimbulkan masalah kan? Iya. Nah, orang tanya ke saya misalnya dulu, contoh konflik kepentingan gimana? Saya bilang gini lah, kalau dia dirjen infrastruktur gitu ya, di PU sana jadi komisaris di BUMN Karya, pas kemudian tender itu kan di mana? Hati-hati loh, komisaris itu adalah pengurus. Sementara dia juga regulator. Lah kalau regulator merangkap sebagai pengurus, kan ya yang dibilang Mas Bambang tadi, kita sebagai orang dewasa loh, tingkat kewarasan kita kok turun setengah inci di bawah. Kita nggak mau bilang dungu, tapi kok kayak gitu kan. Aduh. Kalau kita bilang dungu nanti dianggap kasar gitu kan. Tapi ya lucu. Nah, akhirnya kita cek juga lagi gitu ya dari proses rekrutmen. Aneh juga kalau yang dia namanya pejabat itu tidak ada semacam assessment, wawancara, enggak, langsung ditempatkan. Tapi kalau relawan-relawan misalnya atau yang dari eksternal itu dia harus melalui satu assessment dulu, diwawancara. Nah, akhirnya kemudian karena perlakuan yang diskriminatif ini lama-lama kan juga orang nggak enak juga gitu ya, tampaknya kalau mau membuat lebih ketat kepada relawan-relawan politik. Semua ya dibikin formalitas saja. Sampai saya ketemulah beberapa anggota partai tidak boleh jadi
komisaris. Yang terjadi sudah RUPS baru mengajukan surat pengunduran diri. Itu pun oleh ketua partai belum ditandatangan. Dia mundur sepihak berarti ya? Baru mundur sepihak. Jadi saya bilang lengkap lah kekacauan gitu ya. Nah, saya mikir ini kalau dibiarkan, ini serius sekali nih. Kalau kita biarkan ini, efeknya ini bisa puluhan tahun loh kita baru mau balik lagi. Jadi hati-hati kebijakan-kebijakan politik yang mempermainkan hukum itu, eksesnya bisa panjang. Saya bisa cerita contoh yang unik itu adalah Amerika. Jadi presiden ke-7 Amerika itu. Sebelum itu kita lanjutin dulu tuh. Nanti itu kan kajian yang ini saya mau lanjutin dulu. Sekarang ini ada di berita itu ada 3 hal. Satu, ada Menteri Keuangan sendiri merangkap 30 jabatan. Oke. Kan pertanyaannya kan dengan 30 jabatan itu bagaimana dia membagi tugasnya, membagi kewenangannya. Orang kemudian membahas, oh dia kan nggak dapat dana tambahan, jadi nggak apa-apa dong. Padahal kan bagaimana dia mengontrol itu? Satu itu. Terus kedua, ada staf ahlinya gitu kan, yang masih jadi konsultan, tapi kemudian dia juga jadi tenaga ahli, terus juga jadi komisaris. Itu kan jadi macam-macam kayak gitu. Terus yang ketiga nih, persoalan utamanya itu kan bukan sekedar rangkap jabatan. Kalau argumen dasarnya kan mereka mengatakan gini, ini kan sebagai portofolio, kita juga harus ada di situ. Betul. Tapi kan pertanyaan lebih lanjutnya kan, apa betul dia kemudian bisa secara optimal membagi tugasnya? Dan kemudian apa tidak terjadi yang tadi itu, konflik of interest itu? Ya, jadi Mas BW, saya lihat argumen bahwa misalnya Menteri Keuangan itu harus merangkap 30 jabatan ex officio gitu kan dia bilang. Yang kadang-kadang kalau menurut saya itu kan cuma konsekuensi dari undang-undang aja. Karena dia menteri, jadi tugas dia sebagai menteri. Jadi menurut saya itu sebetulnya tidak bertambah. Cuma karena kebiasaan kita bikin tim ini, tim itu gitu ya. Ad hoc ini, ad hoc itu, ujung-ujungnya dikasih honor gitu ya. Jadi menurut saya harusnya gitu 30 jabatan yang dianggap rangkap itu oleh Bu Sri Mulyani tidak rangkap, itu memang tugas dia sebagai Menteri Keuangan kok. Jadi tim atau nggak jadi tim dia harus melakukan. Itu ujungnya di itu dong tadi itu ada honor itu dong. Nah itu kan yang terjadi karena nggak boleh di aturan Menteri Keuangan punya double gaji, maka dibilang kalau honor boleh. Makanya saya ketawa waktu itu. Saya bilang, di situ tuh. Iya, saya bilang lo guru honorer itu penghasilannya lebih kecil daripada guru permanen. Lo kok ini ada, saya bilang yang gajinya itu ada ASN yang honornya berkali-kali lipat dari gaji utamanya. Kan nggak rasional lagi. Akal sehat kita terganggu. Makanya saya suka bilang Mas Bambang kalau lagi pemeriksaan itu, kalau lagi ketemu orang-orang atau teman-teman di birokrasi yang dari biro hukum itu, saya bilang, saya ini bukan orang hukum, tapi yang saya tahu hukum itu harus rasional. Kalau enggak itu namanya mitos. Ada yang bisik-bisik ya, maksud Pak Alam itu ya nggak waras lah kira-kira. Cocok dengan channel ini. Membicarakan kewarasan nih banyak yang nggak waras tuh. Iya, jadi kan lucu gitu ya kalau di karang-karang saya bilang kan jadi aneh. Nah itu yang kemudian jadi kacau. Nah sekarang kalau menterinya sendiri nggak boleh menerima income ganda, lah bawahnya harusnya juga kan begitu. Rupanya diubah dulu aturannya Mas Bambang. Kalau dulu gaji itu kemudian diubah statusnya jadi honor. Jadi komisaris yang dari pemerintah ini status komisaris itu dapat honor plus tantiam yang miliaran. Jadi kalau kita lihat dirjen dapat gaji tapi dapat tantiam gitu. Tantiam, bayangin. Datang cukup sekali sebulan. Bisa ada ketentuan-ketentuan oleh Pak Erick Thohir diubah lagi harus hadir berapa hari saya lupa gitu ya. Tapi juga nggak signifikan. Jadi menurut saya kita ini sudah aneh, regulator dijadikan pengurus gitu ya, dan terganggulah satu akal sehat, dua aspek keadilan. Contoh ya, wakil menteri BUMN itu masing-masing itu jadi komisaris. Yes. Kalau saya jadi wakil menteri terus jadi komisaris di Bank Mandiri, lah bank yang lain gimana? Soal fairness-nya gitu ya. Saya jadi lebih intens ke Bank Mandiri. Kan akhirnya cuma debat kusir aja bilang enggak, saya tetap berusaha adil, yang lain adil matamu. Saya buke lo kalau Betawi bilang. udah lo gosong ya. Saya tuh enggak
nggak iri atau apa gitu ya, orang sering nyangkanya ya karena dirimu nggak kalian belum dapat aja begitu, bukan. Saya terus terang terguncang aja akal saya gitu ya. Masa saya dipaksa hidup di sebuah negara yang ada contoh lain yang itu tuh, 5 orang pegawai badan pengatur jalan tol itu merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan tol. Nah, coba itu kan gila aja itu. Iya. Waktu itu saya didebat oleh Prof. Hikmanto, dinyatakan bahwa sebetulnya boleh merangkap komisaris karena mereka pada dasarnya adalah pelaksana tugas dari negara yang memang menjadi owner dari BUMN. Saya bilang, aduh, profesor hukum kok ngelihatnya parsial banget gitu ya. Saya bilang gini deh, saya bilang, apakah dirjen itu harus jadi komisaris untuk bisa manggil direksi BUMN dalam tugas dia sebagai regulator? Untuk menempatkan posisi sebagai ownernya itu harus jadi komisaris gitu ya? Saya lihat misalnya dirjen migas itu kalau manggil direksi Pertamina ya datang semua. Suruh tunggu-tunggu, suruh minta data, semua bisa, kasih. Nah, saya bilang, itu kan jadi nggak rasional alasan-alasan kayak gitu. Jadi saya mikir, aduh, ini semua ini ujung-ujungnya pada dasarnya ingin dapat income tambahan. Lah kalau begitu kan kita mikir pada saat itu, oke lah, kita kasih aja saran ke presiden bikin single salary system yang rasional. Jadi anggaplah itu sebagai kerjaan incremental tambahan. Maka seperti halnya kalau di birokrasi itu, kalau orang jadi PLT, kena satu misalnya pensiun, dia jadi PLT, rangkap nih kan, maka dia dapat tambahan 20% dari gaji atas incremental bebannya itu ya. Nah ini kan juga bisa begitu, kasihlah 20% dari gaji misalnya gitu kan. Jadi bukan masuk akal. Kantim dan honor, tapi sebenarnya berlipat-lipat. Nah sementara saya buka. Mereka itu selain honor itu mereka dapat apa juga, di situ ada tunjangan juga kan, transportasi, rumah. Lah sementara dia juga mobil dinas sebagai pejabat negara juga ada kan, dapat tunjangan. Jadi kan double tuh semua. Itu bukan double bos, triple tuh. Lebih dari ada triple, fourple, fiveple. Jadi saya pernah sekali ngobrol sama PNS level yang eselon 3. Eselon 4 zaman itu ya, Kementerian Keuangan undang saya, nanya saya tentang itu, saya tanya dan itu tepuk tangan semua. Jadi pada dasarnya mereka bilang kita yang capek di atas. Oh, akhirnya yang dapat kerjaan eselon 4, eselon 3 gitu kan? Iya, nggak adil Pak. Ada yang ngomong kita tuh seneng lah lihat atasan kita kaya, tapi ya kata orang Jawa itu ngono ya ngono. Saya bilang saya nangkep. Ada isu lagi kan gini sobat nih. Di dalam satu periode pemerintahan yang baru atau yang berkuasa, dia juga mengakomodasi para relawannya. Jadi political akomodasi gitu kan. Ya. Terus udah gitu kemudian, tapi di sisi lain dia harus akomodasi juga orang-orang yang dalam kementerian-kementerian itu. Itu memang dalam kajian itu ada analisisnya nggak? Gimana? Kita lihat misalnya ya, kan namanya keputusan-keputusan publik itu dia nggak di ruang hampa ya. Selalu ada aspek politiknya. Politik kebijakan. Nah, saya coba dalami waktu itu. Sebetulnya kenapa sih kok dibiarkan begitu? Rupanya harus ada perasaan bahwa rezim yang kemudian sedang berkuasa menang gitu ya. Siapapun nih nanti ini, karena ceritanya akan terus nih kayaknya bisa-bisa. Dia harus mengakomodir para pendukung politiknya, ditempatkanlah jadi komisaris. Lah kalau relawan-relawannya pun dapat penempatan begitu yang kemudian belum tentu sesuai dengan kompetensi, yang nggak terlalu bagus ditaruh di anak perusahaan, yang relawan inti ditaruh di perusahaan gede yang tantiemnya bisa sampai 8 miliar setahun itu. Nah, itu kemudian kan ada perasaan sungkan juga kalau para pejabat kemudian nggak dikasih tempat. Maka ada upaya untuk membalance itu, dibikin. Saya kritik pada saat itu. Bayangkan ya Mas Bambang ya, kalau saya deputi perundang-undangan di Setnek, yang pintu akhir itu dari mau tanda tangan sebuah PP misalnya, itu sebuah perpres. Kemudian saya jadi komisaris di satu BUMN. 1 tahun sudah mulai merasakan nikmatnya, dapat gaji yang gede, terus honor yang gede itu, plus tantiem. Tiba-tiba Menteri BUMN ini berandai-andai ya, bukan menuduh Pak Erik begitu, punya kepentingan untuk mengatur satu perpres yang kira-kira memberikan benefit untuk dia. Maka dia panggil kan, tolong dong Anda goalkan.
Di konflik kepentingannya di situ. Iya, terjadi konflik kepentingan. Dan tiba-tiba kalau saya nggak kabulkan, saya bisa nanti di minimum saya dipindahin ke BUMN kecil. Goyang. Walaupun saya bilang berandai-andai, rasa saya itu ada deh. Itu terlalu naif kalau disuruh andai-andai. Nah, untuk hal-hal lain itu saya menemukan konflik-konflik kepentingan seperti itu ketika saya wawancara beberapa saya mau dengar gitu dari beberapa komisaris. Saya bilang ngobrol apa adanya deh gitu ya. Setelah enak gitu ya mereka bilang ada kegamangan kadang gitu ya. Jadi menurut saya kan ini kacau kalau dibiarin terus gitu. Nah, mengganggu asas-asas pemerintahan yang baik. Tapi sebenarnya kan kalau ini common sense aja, itu bukan hanya komisaris ya. Di bawah komisaris kan banyak komite-komite itu. Itu juga pasti disusupin juga kan? Iya, saya padahal cek. Itu teknis kan komitenya itu harus dengan misalnya teman-teman di Kementerian BUMN ini saya bukan mau ngejelekin lah ya teman-teman di Kementerian BUMN. Kalau mengungkap fakta bukan? Ya, mereka juga mengakui tapi ya mau gimana lagi istilah mereka. Bayangkan kalau para petingginya itu sudah dapat posisi yang gede, kan ada perasaan nggak enak juga kalau yang eselon 3 yang kerja hari-hari capek itu nggak dapat. Kalau dia nggak dapat komisaris di anak perusahaan, udah dia di komite masih bisa dapat 50 juta per bulan misalnya gitu. Komite audit, komite governance, komite akhirnya regulator yang harusnya mengendalikan dan mengawasi suatu entitas yang namanya kumpulan BUMN itu campur aduk dia jadi pengurus. Jadi pelaksana. Sekalian aja lah kita ubah aturan bola kita ya. Wasit boleh main nendang bola. Jadi menurut saya jadi betul-betul terganggu dan itu nanti mengganggu apa yang kalau kita bayangkan di BUMN itu pengawasan terhadap fungsi pelayanan publik dari BUMN. Coba ya saya kasih contoh. Mas BW. Saya coba itu naik ini catatan untuk teman-teman di Jasa Marga dan Kementerian Perhubungan ya. Saya bilang oke, saya mau lihat service level dari jalan tol. Saya kumpulkan tim, saya bilang kita ketemu dengan beberapa orang yang di sana di Jasa Marga. Coba kita jalan di tol Jawa aja, di Sumatera Pak menarik. Ya, saya bilang saya mau di sini aja. Ada ruas tertentu Mas Bambang. Yang kemudian kalau kita jalan tuh, loh kok ini jelek gitu ya? Gerjok-gerjok gitu ya. Saya tanya, ini yang bikin siapa? Dia bilang, ini yang ngerjain salah satu perusahaan BUMN karya kita Pak. Ya saya nggak usah sebut dulu namanya ya. Loh kok begini? Ya soalnya dia, posisi dia pada saat itu memang belum terlalu siap Pak, dan kemudian ada kerjasama dengan salah satu perusahaan swasta besar. Terus saya cek relasi antara perusahaan swasta besar ini, lah masuk itu di situ jembatan komisaris itu misalnya. Oke. Ini kapan? Udah sekian tahun lalu Pak. Oke lah, ini bagian dari masa lalu. Saya anggap jalan lagi mulus. Saya bilang, nah ini bagus nih segala macam. Ini bikin siapa? Kita langsung Pak. Dia bilang, lu nih bisa, saya bilang. Terus kemudian jalan lagi. Yang berikut itu, ini yang bikin siapa? Saya bilang, ini satu perusahaan BUMN karya lagi. Disebut lagi BUMN karya yang itu. Loh saya bilang, loh kok ini dia bisa bagus juga? You know lah Pak, tadi kan kita udah ngobrol banyak. jadi saya mikir, waduh ini kalau sudah kayak gini caranya kan kelihatannya awalnya seolah-olah cuma menambah tambahan pendapatan ya untuk pejabat-pejabat itu. Tapi ketika dia jadi komisaris, dia kehilangan independensinya. Ketika sang menterinya titip gitu ya. Udah selesai di situ. Selesai. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa konflik of interest itu adalah akar korupsi. Ya. The father of corruption itu konflik of interest. Ini terbukti dalam kasus ini. Probability-nya makin besar, risikonya makin tinggi, kemungkinan terjadinya besar. Jadi menurut saya itu, saya bilang ini udah kacau, ini mengganggu pelayanan publik karena service levelnya itu berbahaya sekali. Saya bilang kalau nggak rata, saya boleh diberi pencerahan pakai teman-teman birokratnya kan suka merendah ya. Maksudnya kira-kira mengganggunya di mana Pak? Saya bilang Anda kan nanti mau jual ruas jalan ini, yang ini Anda terpaksa jual dengan harga yang nggak benar karena buruk.
gitu. Yang sana beda-beda. Saya bilang, iya sih Pak, jadinya ya rugi juga kita Jasa Marga. Jadi saya bilang hati-hati loh yang kelihatannya itu tadinya kan seolah-olah sekedar memberikan tambahan income, tapi kemudian ketika dia masuk itu ada yang merekomendasi, yang merekomendasi suatu saat punya kepentingan, dia mengurangi aspek pengawasannya, coba. Jadi di sisi yang lain selain tadi konflik of interest, akar dari korupsi itu services quality of the servicesnya itu juga jadi anjlok dan itu yang rugi adalah masyarakat. Betul. Kan? Sama dengan waktu saya ribut soal Asabri, kami nggak bisa mengawasi, itu Kementerian Pertahanan. Saya bilang nggak bisa mengawasi apa, ada komisarisnya dari kalian kok. Saya bilang. Itu lagi jadi ini lagi kan? Katanya mau portofolio ngawas di situ itu nggak bisa ngawasin. Untuk saya apa? Bilang, ini gila nih saya bilang, ini duit untuk pensiunan para polisi dan TNI. Jadi dari dulu tuh udah kelihatan gitu ya ininya ya. Dan jadi, itu lagi-lagi problem rangkap jabatan tuh. Iya. Jadi kalau mereka bilang ada tujuannya untuk menempatkan orang untuk koordinasi dan pengawasan, koordinasi apa? Koordinasi dengan pihak eksternal yang terjadi, bukan koordinasi. Jadi menurut saya udahlah itu semua itu sebetulnya debat-debat Abu Nawas kita. Akhirnya waktu dengan almarhum Cahyokumolo saya bilang, Pak Menteri, ini nih daripada kita capek-capek, kayaknya problemnya adalah kebutuhan untuk dapat income lebih. Nah, almarhum bilang, saya setuju, lebih baik itu deh yang kita pikirin daripada kita bikin ngomong soal undang-undang, segala macam, berdebat, kacamata hukum. Sebetulnya itu kan semua jadi nggak jujur katanya. Nah, kalau begitu berarti itu yang harus kita atur. Jadi saya masih ingat waktu saya mau selesai itu, maka saya pikir, kenapa sih nggak diatur aja? Ada kelas BUMN-nya, terus kemudian incremental, karena dia kerjaan incremental, maka dia dapat tambahan berapa persen dari gaji, kan nggak ada masalah. Tinggal nanti dicek reportnya kan. Karena kita tahu ujungnya sebenarnya di situ kan. Jadi itu pun menurut saya udah setengah kompromi tuh. Kalau harusnya regulator itu kan harus punya wibawa, nggak perlu lah dia di situ jadi pengurus. Betul. Wasit nggak usah lah jadi pemain. Udah jadi wasit mau jadi pemain, Masya Allah. Nah, bikinlah satu single salary system. Jadi agak beradab sedikit gitulah ngomong itu. Ngomong beradab tuh. Problem kita kan bukan problem khas Indonesia. Mungkin di berbagai negara juga ada problem itu. Dan menurut pengamatan Sobat Alamsa ini, ada nggak? Pernah dikaji nggak? Misal di Amerika jangan-jangan abad ke-19 itu udah kejadian dan kita setback-nya tuh sampai abad 19 tuh. Itu yang saya mau cerita tadi. Jadi gara-gara ini, Mas BW, saya bilang saya pelajari lah. Coba negara lain itu kan kita juga harus rendah hati ya. Jangan ngerasa bisa menyelesaikan masalah tanpa coba belajar dari tempat lain gitu ya. Harus open mind. Nah, saya telusuri, saya ambil yang paling ekstrim lah. Negara yang sangat liberal gitu ya, Amerika. Saya menemukan satu kasus yang lucu. Jadi Presiden Amerika ke-7, Jackson, sama-sama J, tapi bukan Jokowi nih. Orang suka ngeledek saya loh, ini sama-sama jangan-jangan nyindir nggak, sama sekali nggak nyindir. Presiden ke-7 itu pada tahun 1821 terpilih Jackson, dia ingin ada loyalitas tinggi dari penyelenggara negara itu, maka dia ambil kebijakan adalah jabatan-jabatan publik termasuk di perusahaan pos mereka itu adalah jabatan rampasan. Jadi pakai logika perang. Jadi untuk semua pemenang gitu ya istilahnya. Nah, dia kemudian menempatkan relawan-relawan dia pendukung politiknya sampai kantor pos Amerika itu kehilangan 400-an pegawai terbaiknya karena diganti oleh pendukung. Itu 1821. Akhirnya jadi sekali presiden itu dibikin, mau diubah susah. Ribuan orang tiap kali terjadi pergantian presiden itu ganti pegawai ribuan orang. Masyarakat udah mulai frustasi karena ngelihat kok pelayanan publik ini kacau balau gitu ya. Nah, sampai akhirnya presiden ke-20 Garfield itu mengalami satu insiden. Dia gagal menempatkan pendukungnya untuk jadi satu staf konsulat di Perancis karena pendukungnya ingin sekali di sana. Guiteau namanya itu. Dia kemudian pendukung ini kecewa. Jadi saking kecewanya waktu Presiden Garfield turun dari kereta, dia datang dari sana senjata bebas ya, ditembak presidennya. Dianggap ingkar janji. 30 orang mati.
meninggal Garfield. Nah, heboh Amerika. Satu senator, Pendleton namanya, dari Ohio, dia bilang ini nggak bisa kita biarkan. Sudah waktunya kita bikin satu meritokrasi. Maka dibuatlah Pendleton Act, disebutnya itu undang-undang tentang kepegawaian di sana. Dibikin semacam kita ada KASN-nya. Maka semua harus dicek ulang, di-assess ulang, dan penempatan harus berdasarkan satu sistem assessment gitu ya. Diterapkan sistem metode pelan-pelan, bertahap, dan kemudian banyak birokrat level tengah ke bawah itu jadi lebih tenang, bisa fokus gitu ya kerja. Tapi bayangkan membutuhkan 53 tahun. Presiden ke-7 sampai presiden ke-20. Lah kalau kita nunggu presiden ke-20 aja. 50 tahun. Saya udah jadi tanah, anak saya masih ngalamin gitu, yang bener aja. 50 tahun dalam kebodohan itu, uncivilized. Iya. Itu akhirnya kan saya pikir sudahlah, saya lihat situasi sekarang ini ya, saya bilang mudah-mudahan ya Bu Sri Mulyani, ini kan saya nggak ada sama sekali kebencian sama siapapun, Bu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir itu ya. Apa sih umur saya udah 57 tahun ini juga, apalagi yang mau di ini. Saya berharap ini jadikan momentum deh untuk mengubah sistem yang lebih baik. Kalau memang juga kerasa tidak balance, karena kalau nyusun aturan itu lebih banyak PNS akan cenderung punya kepentingan, ya libatinlah masyarakat sipil. Undang ahli gitu ya. Kita cari yang betul-betul optimal lah, nggak usah ekstrim dulu. Sehingga kemudian kita bisa mengelola tata kelola kita dalam kepegawaian itu jadi lebih beradab gitu kan, dan kemudian berikutnya itu selesai dengan persoalan ini, kita bisa lebih maju. Misalnya nih satu, bagaimana apakah Kementerian BUMN itu next kita ubah aja seperti Sasak di Cina sana, bahkan dia bisa punya revenue langsung dari BUMN, orang-orangnya digaji gede gitu ya. Siapa yang mau kerja di situ bisa ikut tes, mau dia dari Kementerian Keuangan, mau dari mana, diseleksi betul, dikasih target yang baik, KPI-nya jelas. KPI-nya jelas, sehingga BUMN kita juga hari ke hari jadi lebih produktif, bisa lebih bersaing, nggak jadi konsumer, bukan tukang impor barang-barang dari luar terus gitu ya. Nah, tidak tiap 2 tahun harus ganti pejabat, ganti komisaris gitu. Nah itu yang menurut saya kita jadi lebih produktif membahasnya. Kalau ini kan debat Abu Nawas terus kita. Oke. Gitu Mas Bambang. Berarti dari perbincangan tadi kita bisa nyimpulin beberapa hal. Satu, stop sudah diskusi-diskusi yang membosankan mengenai rangkap jabatan yang katanya menempatkan negara atau pemerintah sebagai owner. Ujungnya itu pasti untuk peningkatan income tambahan. Dan kualitas dari proses itu pun sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Ada konflik of interest di situ, terus ada penempatan orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya, dan akhirnya quality servicesnya pun jadi rendah. Dan yang potensi untuk terjadi korupsi. Betul. Yang lebih mengerikan lagi, dengan konflik of interest yang disebut sebagai the father of the corruption itu, maka kemudian ini menciptakan sebenarnya gelombang ketidakpercayaan publik ya, karena level of quality services juga rendah. Kalau ketidakpercayaan saya masih senang Mas Bambang, orang suatu saat bisa melawan, tapi kalau kemudian frustasi dan menerima, ngeri menjadi hancur bersama kita. Pasif gitu ya terus ini. Tapi kalau ngelihat lama-lama itu ada batas kesabaran. Mudah-mudahan. Kalau batas kesabaran itu kemudian meledak lihat kemarin kasus pajak ya, itu kan betul. Contoh bahwa publik tuh sudah di batas ambang. Dan saya pikir kita udah nggak bisa lagi lah menyembunyikan perdebatan itu dengan fakta dan dampak yang sesungguhnya. Stop dengan itu, dan mari kita melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas dan menguntungkan bagi masyarakat. Ini momentum bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga bagi Pak Jokowi. Betul. Kalau memang ingin meninggalkan legacy yang benar-benar. Yes. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi dan mengulik kedalaman temanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.